Kalau milenial dan Gen X itu disebut digital immigrant. Kalau baby boomers itu disebut non-digital karena mereka sama sekali pun tidak terdampak, tidak tertarik untuk belajar digital. Tetapi Gen Z dan Alpha itu generasi digital natif. Tapi kalau kita bilang ini adalah tugas untuk anak-anak yang belajar, itu suatu permulaan yang sebenarnya kurang tepat. Orang tua kenapa gagal berbicara dengan anak-anak sekarang? Karena tend to correcting, not to connecting. Salah satu kunci anak mendapat prestasi akademik yang lebih baik, rupanya adalah dengan menghabiskan lebih sedikit waktu di dunia online. Hal ini diungkap dalam sebuah penelitian di Translational Journal yang diterbitkan The American College of Sports Medicine. Penelitian lain dari American Journal of Preventive Medicine mengungkapkan bahwa anak-anak yang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia online menunjukkan peningkatan depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Dan hal ini selaras dengan hampir semua studi yang dilakukan selama 10 tahun terakhir ini. Namun sepertinya tidak kuat ya untuk mengubah kebiasaan kita agar memberi anak kita ini gadget dan akses kepada dunia digital di umur yang semuda mungkin. Mulai dari mengakses informasi untuk pembelajaran, bersosialisasi di medsos, bermain game, dan menonton film, algoritma dari sosial media bekerja siang dan malam. Berjuang untuk mendapatkan sebanyak mungkin waktu anak-anak kita. Bukan hanya anak, tetapi Anda dan saya juga. Anak kita menghadapi berbagai macam ancaman saat dia online. Seperti perundungan cyber, pelecehan, hingga predator yang mengincar. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahkan menyebutkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Yaitu bahwa 45% anak di Indonesia telah mengalami cyberbullying sejak tahun atau sepanjang tahun tepatnya 2020. Belum tentu orang tua mengerti apa yang sedang terjadi pada anak mereka sendiri di dunia maya sampai sudah terlambat. Indonesia bahkan dihebohkan dengan kasus kejahatan seksual melalui game online. Di mana korbannya adalah 11 anak di bawah umur. Kesorotan lain, Saudara, Mabes Polri menangkap 1 tersangka terkait kasus predator kejahatan seksual terhadap 11 anak dengan modus mengiming-imingi hadiah. Polisi dari Bareskrim Mabes Polri Selasa siang merilis penangkapan terhadap seorang pelaku kejahatan seksual yang menyasar korbannya melalui game online. Inilah sebuah tragedi yang akan terulang-ulang di masa yang aliran digital semakin deras. Sementara para pemilik platform media sosial cenderung cuci tangan dari permasalahan yang terjadi. CBA News melaporkan. And here in Washington, CEOs from social media companies popular with teens face tough questions from senators. Wednesday's explosive hearing focused on sexual exploitation of kids through social media and whether companies make protecting themselves a priority over protecting kids. As CBN Capitol Hill correspondent Matt Galka reports, it resulted in an astounding apology to parents. The issue over protecting minors online is truly bipartisan, as the social media CEOs face tough questions from both sides of the aisle. I was sexually exploited on Facebook. I was sexually exploited on Instagram. I was sexually exploited on X. This is my daughter, Olivia. This is our son, Matthew. Look at how beautiful Miriam is. My son, Riley, died from suicide after being sexually exploited on Facebook. Family members held up pictures as the big tech CEOs heard members of Congress accusing them that their social media products severely harmed and in some cases led to the deaths of children. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people. The focus of the grilling, social media content containing sexual exploitation of children across various platforms. The hearing also veered into how those apps police, or in many cases, don't police content that could cause a child to harm themselves. We deploy a wide array of techniques that work across every surface on our
on Discord. I mentioned we recently launched something called Teen Safety Assist, which works everywhere, and it's on by default for teen users. That kind of acts like a buddy that lets them know if they are in a situation or talking with someone that may be inappropriate, so they can report that to us and block that user. Mr. Citron, if that were working, we wouldn't be here today. Your platforms really suck at policing themselves. And in maybe the most memorable moment of the hearing, Missouri Senator Josh Hawley put Meta CEO Mark Zuckerberg on the spot, compelling him to face the families and the audience. Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools to find harmful content, make money. take it off the services, To make money. and to build tools that empower parents. So you that didn't help take work any with- action. You didn't That's take not any true, action. Senator. You didn't fire anybody. You haven't not true. compensated a That's single not- victim. that's Let not me what I ask you said. this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? There are multiple bills out there aimed at curbing what's called CSAM, or child sexual abuse material, with some of them centered around litigation. The Stop CSAM Act would allow victims to sue the social media companies, and the SHIELD Act would allow the DOJ to more easily go after people online who share the explicit material. Both the CEOs of Snap and X said they would support the SHIELD Act. Matt Gelka, CBN News. Ya, perlu setiap kita menyadari kembali bahwa setiap perusahaan yang menawarkan produk sosial media melakukannya dengan tujuan mendapat sebanyak mungkin waktu kita. Dia dapat keuntungan dari kecanduan, dan semakin kita bertanggung jawab dan seharusnya bijaksana juga, semakin tipis keuntungan perusahaan tersebut. Kita semua diperhadapkan dengan keputusan yang memang begitu sulit. Apakah mungkin keluarga kita kembali kepada masa analog? Dan apa pilihan kita untuk melindungi mereka dari ancaman dunia maya ini? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami sahabat saya juga, yaitu Brother Yosi Mokalu. Beliau adalah seorang suami, juga ayah dari 2 orang anak, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Siberkreasi periode 2019 hingga 2020. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk jangan lupa subscribe di channel Jawaban, dan pendapat Anda kami perlukan untuk Anda tulis di kolom komentar. Juga bagikan video ini kepada setiap kenalan Anda. Shalom brother, apa kabar? Yosi Mokalu. Shalom para hadirin. Para hadirin. Jawaban.com. Sudahlah. Dan juga Bro Andi. Aduh. Bro Andi kan didampingi kakak siapa? Kakak Maria dong. Maria. Selamat siang juga semuanya. Shalom. Iya, Terima iya, kasih iya. sudah memilih saya untuk menjadi salah Ini satu. harusnya saya yang bertanya duluan loh, bukan Anda loh yang bertanya. Ini kebalik ini ya kayaknya ya. Jadi kita Saya mulai hampir ke format menutup yang acara, pertama Bang. ya. Saya bertanya, Anda menjawab ya. Dan beliau Siap. mendoakan ya. Ya, sementara kalian berbincang, saya berdoa untuk kalian berdua ya. Oke. Ya, ini fenomena dunia digital yang semakin berbahaya buat anak-anak kita ya. Dan juga setiap anak-anak di negeri ini. Menurut Anda lebih besar mana nih? Lebih besar bahayanya atau manfaatnya? Oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Tapi sebelum kita membahas bahaya dan manfaat, boleh saya sedikit geser framework thinkingnya supaya kita landasan dimulainya tuh lebih tepat lagi. Oke, gimana? Supaya tidak terlalu berkesan banyak sekali ketakutan atau kewaspadaan yang harus kita lihat Oke. dalam berkembangnya sebuah teknologi, yaitu digital teknologi. Teknologi sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Bahkan digital teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya mau nggak mau, karena teknologi merupakan tanda dari peradaban, kemajuan manusia, kita tidak bisa menghindari itu. Kita tidak bisa saya mau jadi orang yang tetap menggunakan telepon kabel. Padahal di mana-mana orang sudah menggunakan telepon genggam. Bahkan contoh yang paling sederhana adalah acara yang sangat bermanfaat ini pun menggunakan digital teknologi. Kita bisa streaming lewat YouTube karena menggunakan digital teknologi.
Digital teknologi dalam banyak kasus bahkan di Alkitab sering Tuhan pakai untuk untuk membagikan kabar baik tersebut. Misalnya, ya Yesus kan nggak kemana-mana jalan kaki saja, dia pakai kapal juga untuk nyebrang. Kapal itu teknologi. Jadi teknologi itu bukanlah sesuatu yang semata-mata hanya menawarkan sisi yang negatif. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau mengkaitkan kepada bahaya dan manfaat, sebenarnya lebih kepada kemampuan kita mengendalikan teknologi tersebut. Artinya begini, semakin kita dikendalikan oleh teknologi, tentu saja bahaya lebih besar akan mengancam kita. Tetapi semakin kita mampu mengendalikan teknologi, tentu saja manfaat akan semakin kita rasakan atau kita dapatkan. Bahkan Indonesia emas 2045 saja itu membutuhkan sumber daya manusia yang semakin digitalize, semakin menguasai kemampuan digital ini. Jadi dari situ kita bisa mulai. Jadi bahwa ulangi lagi ya, bahwa bahaya hanya akan terwujud ketika seseorang cuman bisa menikmati fasilitas digital teknologi tanpa mau mempelajari bagaimana cara mengendalikannya. Berarti solusi yang paling praktis yang bisa diterapkan untuk setiap keluarga, baik orang tua maupun juga anak-anak, karena faktanya adalah memang mungkin mereka juga tahu nih manfaatnya, ini kalau dimanfaatkan, dioptimalkan, bisa berguna untuk bisnis dan lain sebagainya. Tapi kan kita kalau bicara mengenai fakta di lapangan, di kehidupan sehari-hari, sosiokultur kita udah mulai berubah. Kita menjadi kayak slave dari dunia digital ini. Kira-kira solusi alternatifnya apa yang bisa dilakukan? Jadi memang dalam hal kita beradaptasi dalam perkembangan teknologi apapun itu, kita harus mewaspadai bahwa ada aturan main yang berbeda dalam setiap ruang interaksi. Tatap muka dan online itu ruang interaksi yang mempunyai aturan yang berbeda. Kita belum sepakati, bahkan kita belum secara universal, bahkan saya bilang ya, ada sebuah kesepakatan etika yang diterapkan secara universal, secara internasional ya, bahwa kalau kamu hadir di ruang internet, etika tatap mukanya tetap dihadirkan. Ini contoh-contoh sederhana. Ada berapa banyak orang yang mau memperjuangkan etika tersebut ketika mereka hadir dalam pertemuan-pertemuan online. Misalnya, kita tahu kalau kita tatap muka, saya ketemu Bro Andi, saya nggak mungkin dong ketemu Bro Andi saya sembunyi-sembunyi, saya mukanya saya pakai muka orang lain, saya blur. Atau atas kemeja, bawahnya celana pendek gitu ya. Saya mau menghormati Bro Andi, saya akan hadir, Bro Andi ngomong, saya akan mendengarkan, saya memperlihatkan keseriusan saya sebagai bentuk rasa hormat dan etika tersebut. Tetapi apakah itu sudah terjadi di online? Belum. Contoh lain paling gampang apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita tahu betul aturan tatap mukanya seperti apa, menunjukkan sikap hormat. Tetapi banyak sekali dalam acara-acara online, orang mematikan video mereka, orang tidak menyanyikan, orang masa bodoh. Artinya apa? Masih banyak yang belum sadar bahwa interaksi di ruang digital ini perlu nilai-nilai yang tetap mengatur, etika, rasa hormat. Sehingga kita tahu bahwa kebebasannya pun kebebasan yang bertanggung jawab, terbatas. Ini yang menyebabkan kenapa banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali orang yang tidak mempedulikan manfaatnya dari sosial media. Hanya bisa menikmati fasilitasnya. Berarti perlu diterapkan yang namanya norma tertentu, beretika dalam menggunakan sosial media. Dari situ muncul kesadaran secara pribadi dan personal supaya itu lebih terasa manfaatnya, begitu? Idealnya begitu. Makanya kalau di Indonesia itu ada yang namanya literasi digital. Kalau literasi digital itu kita ada 4 pilar. Kita melihat 4 pilar ini yang paling tinggi urgensinya. Namanya cabe paling gampang ya. Cakap digital atau digital skill itu C. Itu mempelajari yang paling sederhana, mendasar tentang internet ini. Orang kalau saya sebut internet aja ingatnya mie instan telur kornet. Bukan interconnecting network. Itu singkatan dari internet. Bagaimana soft skill, hard skill, bagaimana yang namanya kita bisa tersambung tuh lewat apa saja, apa yang menyebabkan kita tersambung. Nah, kalau A-nya yang berikutnya adalah aman digital, safety digital. Itu juga penting, orang belajar bagaimana mengamankan data, orang belajar bagaimana mengamankan diri mereka dari tipuan-tipuan, phishing-phishing.
B-nya adalah budaya digital. Ini juga penting. Kan tadi kita ngomong budaya kan nggak langsung serta-merta terwujud dalam ruang digital ini. Dan yang terakhir adalah etika digital. Etika juga menjadi pilar yang utama. Jadi memang dalam literasi digital kita 4 poin itu adalah sebuah pendekatan dasar yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke, internetnya kencang, belum kencang, bahkan belum masuk internet, sudah memiliki kemampuan dasar itu, memiliki itu. Ini sebenarnya kalau pengetahuan ini bisa diterapkan di keluarga, keluarga bisa lebih optimal ya, bisa lebih fungsional, lebih maksimal. Cuman bagaimana untuk keluarga-keluarga yang memang udah deh saya kayaknya nggak cukup waktu untuk mempelajari itu. Saya mau memutuskan keluarga saya keluarga anti digital. Kira-kira mungkinkah keluarga-keluarga yang seperti ini mampu berhadapan dengan dunia digital? Dan kalaupun ada ya Bro Andi ya. Belum selesai pertanyaannya. Nggak, itu dulu. Kalaupun ada, kalau pertanyaannya mungkin apa nggak ada keluarga yang tidak sama sekali menggunakan digital teknologi? Jawabannya sih mungkin. Karena mau cari aman gitu loh maksudnya. Jawabannya mungkin. Misalnya kita ke suku Baduy, itu masih ada peraturan nggak boleh punya handphone, apa kalau nggak salah saya lupa ya. Gitu. Memang suku-suku pedalaman terpencil itu mereka masih membatasi diri mereka dengan teknologi. Walaupun tetap saja mereka tidak bisa menutup diri mereka dengan teknologi. Mereka tidak membuat api mereka dengan batu. Mereka membuat api mereka sudah dengan teknologi. Jadi kalau kita cuman hanya judulnya puasa, keluarga kita puasa digital teknologi, itu masih dimungkinkan. Tetapi kalau melepaskan diri kita dari dunia luar, which is nggak mungkin sama sekali, atau melepaskan diri kita dari teknologi. Jika tidak memungkinkan, maka apa yang jadi solusi alternatif untuk menjauhkan anak-anak mereka dari bahaya dunia digital yang siap untuk menerkam anak-anak mereka juga gitu loh. Ya. Jadi begini, sebenarnya menjadi masyarakat digital yang bertanggung jawab, yang semakin cakap digital. Kalau kita cuma fokus ke anak-anak, ini satu awal mula yang salah. Karena yang terdampak sebenarnya orang tua pun terdampak. Kan kita tahu ada berapa generasi dalam rumah ya. Ada yang sampai buyutnya masih ada tuh dalam rumah ya. Ada yang namanya baby boomers, Gen X, generasi milenial, dan generasi Z, generasi Alpha, itu semuanya punya julukannya masing-masing dalam hal digital. Kalau milenial dan Gen X itu disebut digital imigran. Kalau baby boomers itu disebut non-digital, karena mereka sama sekali pun tidak terdampak, tidak tertarik untuk belajar digital. Tetapi Gen Z dan Alpha itu generasi digital natif. Memang sudah naturalisasinya digital. Dari lahir mereka mungkin malah orang tuanya tanpa sadar memperkenalkan mereka dengan channel-channel YouTube yang digitalize. Jadi akhirnya mereka sudah tergantung dengan digitalisasi itu. Tapi kalau kita bilang ini adalah tugas untuk anak-anak yang belajar, itu suatu permulaan yang sebenarnya kurang tepat. Semuanya belajar. Termasuk orang tua juga dong berarti. Orang tua harus belajar. Orang tua juga harus belajar dong. Orang tua harus belajar. Karena gini, orang tua kan misalnya masalah adiksi ya. Orang tuh cuma bisa menasihati anak, kamu jangan di HP terus. Tetapi begitu dia nasihat kayak gitu, di meja makan anaknya ngeliat orang tuanya masih main HP. Nah itu dia maksudnya. Kadang-kadang seringkali orang tua tuh jadi nggak jadi role model buat anak-anak ya, malah tanpa disadari kecanduan juga, adiksi juga ya seperti yang Bro Yosi bilang. Jadi kira-kira nih langsung apa yang bisa dilakukan langsung ketika para orang tua saat ini langsung notice, oke, saya gitu. Apa yang bisa mengubah keadaan itu? Tipsnya begini. Yang pertama tadi ya, harus dua-duanya harus belajar. Memang begini, beda belajarnya. Kalau orang tua mungkin lebih butuh belajar digital skill dari anak-anaknya. Ya, belajarlah cara ngedit foto, cara buka internet, bikin website atau segala macam itu belajar dari anaknya. Tapi anak-anak harus dituangkan nilai-nilai tersebut sebagai pengendali. Karena nilai-nilai di dalam dunia digital itu terlalu banyak kebijaksanaan yang bisa menyesatkan bahkan. Dia akan lebih mendengarkan informasi tersebut kalau orang tua tidak memberikannya. Dia punya banyak pertanyaan. Misalnya masalah pornografi aja. Orang banyak yang menyalahkan waktu kontrol saja. Orang tua yang tidak hadir ketika anak bermain internet. Tetapi bukankah anak tersebut keingintahuannya lebih cepat sekarang dan tidak mempunyai jawaban sehingga orang tua yang tidak memberikan jawabannya mereka cari di internet. Padahal kalau kita memanfaatkan teknologi banyak sekali video-video
sex education, itu yang membantu orang tua bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang sex education kepada anak. Jadi kolaborasi, orang tua belajar digital skill, tetapi juga mengajarkan value sama anak-anaknya. Anak-anak itu harus punya dua sistem. Sistem penyaringan, yaitu menjadi kritis terhadap apa yang mereka dapatkan informasi. Dan satu lagi adalah sistem pertahanan, yaitu secure. Ketika dibully, ketika diejek oleh temannya, dia tahu dia tidak seperti itu. Apa yang Tuhan katakan tentang dia lebih tepat daripada apa yang orang lain katakan tentang dia. Dan itu dia dapatkan informasinya dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua. Nah, berarti orang tua perlu melakukan sesuatu yang bisa menangkal semua bahaya dunia digital, tidak mempengaruhi anak baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Betul ya? Kerjasama yang sangat apik supaya itu tidak menjadi momok atau satu yang berbahaya. Ya, satu lagi nih Bro Andi. Boleh, 2 menit. 2 lagi juga boleh, langsung power statement sekalian. Ini singkat aja. Ya, kita sebagai orang tua, apalagi di masa digital ini mesti mengerti bahwa anak itu berkembang yang namanya digital bubble-nya. Bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi kesukaannya mereka? Simple. Lihat sosial media mereka, klik tombol search, kita akan tahu di situ apa yang menjadi kesukaan mereka. Walaupun anak sekarang banyak akun ganda, tidak semua akun dia percayakan sama orang tuanya. Nah, itu jadi apa solusinya? Itu apa solusinya kalau akun ganda itu? Nah, gini, sebenarnya adalah masalah komunikasi. Ya, komunikasi dengan orang tua. Orang tua kenapa gagal berbicara dengan anak-anak sekarang? Karena tend to correcting, not to connecting. Ngerti ya? Kita lebih suka mengkoreksi daripada berkoneksi. Padahal kalau kita mau belajar sedikit tentang kesukaan anak-anak kita di dunia digital, itu akan menjadi jembatan koneksi yang gampang, yang membuat kita lebih mudah berbicara. Oke, kalau Bro Yosi yang temukan di lapangan adanya anak-anak yang punya akun ganda atau triple akun gitu, itu sebenarnya karena apa sih? Selain koneksi tadi? Jadi anak sekarang, bukan anak sekarang, sebenarnya juga orang tua juga banyak yang kayak gitu. Pelakunya itu netizen yang punya dua kepentingan ketika hadir di sosial media. Apa yang Bro Yosi temukan di lapangan? 2 kepentingan itu apa contohnya? Ini secara umum, yang kita temukan, orang bermain sosial media itu ada 2. Yang pertama untuk pencitraan, di mana akun tersebut adalah untuk menceritakan citra mereka yang baik. Mereka akan terbuka untuk siapa saja untuk follow mereka, ya. Dan yang satu untuk pemantauan. Jadi akun-akun anonymous di mana kita bisa bebas masuk kemana-mana, komentar yang negatif, nyinyir, tapi tidak perlu takut karena akun kita anonymous. Jadi cuma 2 itu. Hanya orang-orang secure yang cuma butuh 1 akun. Adakah tips yang bisa dilakukan oleh keluarga sekarang supaya anak-anak pun juga tidak antipati dan orang tua juga tidak stres menghadapi pola tingkah dan perkembangan anak yang juga semakin digitalized ini? Kira-kira gimana Bro Yosi? Sekalian power statement dong. Terakhir silakan. Jadi oke. Jadi memang terlalu padat untuk waktu kita yang sangat singkat ini ya. Nggak padat, cuma tinggal sisa 1,5 menit, silakan. Iya. Kalau saya lebih menyarankan bahwa anak itu jangan ditanyakan kapan sebaiknya mereka punya HP, tetapi bagaimana kita menyiapkan mereka untuk hadir dalam ruang digital. Selain tadi yang saya sudah berikan, bahwa yang mengajarkan anak sejak kecil rasa bertanggung jawab itu penting sekali, ya. Kita tidak dari kecil udah membiarkan mereka megang HP. Kita kasih tahu awalnya bahwa ini bukan HP kamu, ada keterbatasan. Ini HP-nya kakak, HP-nya mama, HP-nya papa. Di usia tertentu kita lihat mereka sudah bisa bertanggung jawab, baru kita izinkan mereka menggunakan, tapi hanya untuk hal-hal yang mereka perlu. Misalnya, kamu perlu buat bikin PR, kamu perlu buat ngobrol sama teman kamu perlu buat main game. Oke, tapi ada batasannya. Nanti kalau kita lihat semuanya sudah bisa mereka bertanggung jawab dan mengerti bahwa ini semua adalah kemudahan yang perlu tanggung jawab, baru kita bisa berdiskusi sama dia. Kamu saya kasih HP, tapi kalau kamu saya kasih HP, tetap ada aturan mainnya, tetap ada tanggung jawabnya. Jadi nggak bisa dilepas begitu saja. Yang diingatkan berulang kali bahwa, loh ini adalah sebuah fasilitas yang bisa kamu gunakan, tapi gunakanlah itu secara bertanggung jawab. Wah, itu dia. Kami juga pengen menggunakan Anda untuk menjadi narasumber lebih dari 2 menit lagi ya, tapi waktunya sudah tidak ada. Terima kasih banyak buat kehadirannya. Brother, saudaraku, salam buat istri dan anak-anak, maju terus dalam pelayanan, juga semua karir yang Brother Yosi bangun bersama dengan Tuhan. Thank you Bu Andi, thank you Kak Maria. Thank you Kak Yosi. Ya, anak-anak adalah anggota keluarga yang sangat
sangat berharga, namun sekaligus sangat rentan. Mereka pantas mendapatkan cinta, perhatian, dan perlindungan kita, orang tuanya. Untuk itu kita harus memastikan mereka bertumbuh di lingkungan yang tepat, di mana mereka belajar, berkembang, dan mengenali identitas diri mereka sendiri. Sebenarnya itu bukan di dalam teknologi, tetapi di dalam Tuhan. Seharusnya sang ayah menyayangi dan melindungi putrinya. Namun bagi seorang Alicia Nicholas yang belia dan cantik, nasibnya adalah pelecehan demi pelecehan. Mari saksikan kisahnya. I said, I want to do this. And they forced me to get an abortion. And even on that table, it felt like a part of me was gone, that I died. For years, Alicia Nicholas was violated by the person who was supposed to protect her, her father. It started when she was 5. I found my dad at the edge of my bed molesting me, and I didn't know what to do as a child, and I was scared because the first thing that came out of his mouth was, he covered my mouth and he said, if you tell anybody, I'm gonna hurt you. Every day for 9 years, the molestation continued. At one point, Alicia told her mother, who said it was her fault. Ironically, they went to church as a family, where her shame grew even worse. I remember repenting in the church and asking God for forgiveness because I'm having sex with my father. I would literally just shower every day and just try to scrape myself off with everything that he was always putting on me. And when I saw myself in the mirror, I still saw myself full of sin. Sometimes I couldn't even see myself in the mirror. Then, at 14, she became pregnant with her father's baby. He forced her to have an abortion. I just wanted a father to love me. I would get thoughts of suicide. I would get thoughts of like slicing my wrist, slicing my throat, throwing myself out of moving cars or throwing myself out of a moving bus. I hated myself every day. Eventually, abandoned by her parents at 15, Alicia would carry her shame for years to come. She would live for years drinking and addicted to ecstasy, a cycle she could only end after she overdosed at 20 years old, after getting in a car accident with friends. I'm thinking in the car like, okay, God, you know, this life that I've been living, it's been against you. Just let me live this once because you owe me this much. God saved me that day. Although Alicia stopped using drugs, she continued drinking, trying to drown out the painful memories of her childhood and the demonic voices telling her to kill herself. She also delved into many religions, searching for God and for love, but none of them filled the void in her heart. Then, at 25, she was introduced to Santeria. She was taking part in a blood baptism when she called on God again. I started praying. I said, I'm so sorry, Jesus. I'm so sorry, God. I'm sorry I'm doing this. I'm so sorry. Please forgive me that I'm doing this, and I'm doing this against you. I did not think that I was worthy enough for him to answer me. God is a God of peace. God is a God of love. And I didn't feel that. I still felt that anxiety. I still felt those suicidal thoughts. Alicia left Virginia for Miami, where she quickly fell into the party scene. She became an alcoholic, where she went from drinking wine to bottles of hard liquor. Then, a childhood friend who was a Christian invited Alicia to church for Easter Sunday. The song was playing, Are You Overwhelmed by Your Sin? And he says, Jesus is calling. So I remember I was shaking like a leaf. And I was like, God showed me my life. And I was like, okay, God. All I ask for you today is to take this bottle away from me. So in the moment where I told God to take this bottle away from me, I felt delivered. I felt this weight off of me. Alicia stopped partying and drinking and started praying for a husband. And I said, God, if you can send me someone that's going to love me for me, then God, can you send me someone funny? Because these guys out here are dry. They don't know how to make me laugh, and I need to laugh. 5 months later, in May of 2017, Alicia ordered an Uber to go to a job interview. The driver, John, who happened to be a professional comedian, immediately made her laugh. As they started dating,
the new couple also began reading the Bible together. Alicia says that's when her healing journey began. The Lord started showing me who I was, and He started showing me my identity, and I had to face the person of my past that I did not want to face. I had to face the molestation, I had to face the rape, and brick by brick, the wall's going to start coming down. One day, while watching a series about the Bible on the internet, Alicia repented and fully surrendered her life to God. And I said, Lord, forgive me for everything that I've done against you. I said it in that moment, but I continued to say it even afterward. In November later that year, Alicia got baptized and also married John. My husband will always put sticky notes with scriptures on the mirror for me. This is who God says you are. The way those memories of the past disappeared was when my husband would read the word over me. Well, we'd be in prayer. It was then she called her father and forgave him. I said, Dad, I forgive everything that you've done to me. And he started weeping and he said, I'm sorry for everything that I did to you. I didn't have to carry the burden anymore of what happened to me. Alicia loves her new life with John and their family. Alicia has a ministry called Prepare the Way, where she ministers to women who have been sexually abused or trafficked. She tells them about a God who can mend any broken area of their lives and give them a new identity. Jesus is the one who saved me, the one who restored me, the one who redeemed me, and the one who showed me the Father's love that I never knew. So if He could do that to me, He can do that for you. Hanya kasih Allah yang bisa memulihkan hati yang sangat terluka. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 4 berkata, Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, tapi ajarlah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Sebuah perjalanan yang luar biasa dari apa yang disaksikan. Tuhan ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berseru kepadanya. Dan Anda yang hari ini berkata, aku seorang bapak yang bobrok. Aku bapak yang gagal. Dan engkau bilang, aku tidak pernah bisa memberikan yang terbaik buat anakku. Tuhan punya cara untuk membuat engkau dipulihkan. Hari ini, ambil waktu. Terima tawaran Tuhan, mujizatnya bagi Anda. Bahwa waktu engkau datang kepadanya dan bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau menjadi bapak yang berfungsi. Dan aku mau menjadi seorang kepala rumah tangga yang boleh membawa keluargaku kepada Tuhan. Ini waktunya. Tuhan akan memulihkan engkau. Ya, ini waktunya Anda untuk membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Letakkan tangan Anda di dada. Ikuti apa yang saya perkatakan. Kita mau berdoa. Tuhan yang kusembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini aku sebagai orang tua katakan, aku mohon ampun dan aku mau bertobat. Ampuni segala perbuatanku yang melecehkan anak-anakku, yang memperkatakan dengan kata-kata yang tidak baik, mengutuk mereka. Aku tidak menjadi orang tua yang bisa jadi role model selama ini. Aku rindu saat ini Engkau memberikan hikmat kepadaku. Aku percaya ketika aku bertobat, Engkau akan ubah aku dari orang tua yang gagal menjadi orang tua yang diberi hikmat. Amin. Orang tua yang mampu menjadi teladan bagi anak-anak. Sebab anak-anak adalah milik pusakamu ya Tuhan. Perkatakan bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Perkatakan sekali lagi. Anak-anakku adalah milik pusaka Tuhan. Anak-anakku adalah bak anak panah di tangan seorang pahlawan. Dan hari ini aku akan menjadi pahlawan bagi anak-anakku. Dan kami materaikan doa ini.
Saya merasa di dalam hati saya Roh Kudus memberikan sebuah impresi. Anda yang mau menghancurkan hidupmu karena engkau adalah seorang anak yang sudah mengalami berbagai macam kejahatan-kejahatan baik verbal maupun non-verbal. Saat ini saya mau mengajak Anda untuk melepaskan pengampunan. Sebut nama orang tuamu, sebut nama ayahmu, dan katakan, aku lepaskan pengampunan Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, aku lepaskan pengampunan kepada ayahku yang telah memperlakukanku dengan buruk. Dan kami berdua sepakat doa ini dimateraikan oleh darah Kristus. Sehingga berkuasa untuk mengubah setiap orang tua menjadi orang tua berkhidmat dan menjadi teladan bagi anak-anak. Dan berkuasa untuk memulihkan hati setiap anak menjadi hati anak-anak yang dipulihkan dan menjadi anak-anak panah yang melesat sampai ke sasaran di masa depan mereka yang gemilang bersama dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang sepakat dan beriman sama-sama, yuk sama-sama katakan amin. 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 Ya, terima kasih ya Bu Maria tadi, luar biasa. Jika Anda merasa diberkati melalui momen doa tadi, apa yang disampaikan oleh Bu Maria, bagikan kesaksian Anda melalui nomor yang tertera di layar ya. Kalau Anda membutuhkan saat ini layanan secara pribadi, di nomor yang sama juga ada konselor-konselor kami yang siap angkat telepon Anda, langsung mendoakan Anda. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Ya, sekarang waktu yang terbaik. Sekarang waktu yang terbaik. Yes. Masalah kecanduan dapat mengancam masa depan seseorang, apalagi kalau masih anak-anak. Mari kita saksikan kisah Yoel Putra berikut ini. Sekolah ya sekedar sekolah, belajar ya sekedar belajar, tanpa pernah memikirkan mau jadi apa nanti saya apabila sudah besar. Awal kecanduan game itu waktu saya kelas 2 SMA. Bermain game online pokoknya minimal 5 jam sehari. Akibat saya kecanduan game, jarang pulang ke rumah pokoknya cuman makan, mandi, sama tidur. Hingga akhirnya orang tua saya marah. Ketika saya diusir dari rumah, saya putus sekolah dan saya memutuskan untuk hidup di jalanan. Setelah setahun saya memalak dan memarkir liar, saya seneng dapat duit kan, happy bersama teman-teman. Dan waktu itu saya ngerasa ini hidup gua. Namun menjelang setahun itu, teman-teman kok pada berhenti. Mereka memutuskan untuk pada bekerja. Saya bingung mau melakukan hal apa. Karena mau kerja, saya tidak memiliki jasa. Dan waktu itu saya ngerasa, ternyata begini ya, nggak sekolah, nggak apa-ngapain, parkir, teman-teman juga udah pada nggak ada. Ada rasa penyesalan. Ternyata main game dan hidup-hidup di jalanan itu membuat saya sengsara. Saya tidak tahu mau ke arah mana hidup saya ini, mau jadi apa hidup saya ini, karena saya tidak menurut kepada kedua orang tua saya. Dalam keterpurukan itu sih, saya mikir, kok saya tiap hari-harinya gak ada kegiatan, gini-gini terus. Ya udahlah, saya memutuskan untuk cari-cari yang ijazah paket C sambil cari-cari kerja lah. Waktu itu saya bertemu teman saya Binsar yang bersekolah di paket C Obor Berkat Indonesia. Nah, saya bertanya kepada dia bahwa ada paket C. Akhirnya saya mendaftarkan diri di Obor Berkat Indonesia dan mengambil paket C yang beralamat di Tanah Merah, Jalan Gading Sengon Timur. Karena saya pikir sekolah itu penting untuk melanjutkan dan menentukan masa depan saya. Pada saat saya sekolah 1 tahun di Obor Berkat Indonesia, saya mendapatkan banyak hal dan hidup saya berubah total. Saya berpikir, saya harus maju, saya harus mengejar ketertinggalan dari teman-teman saya yang lalu yang meninggalkan saya waktu saya di jalanan. Dan motivasi yang paling saya ingat
dari guru saya adalah jangan pernah menyerah sama keadaan. Seburuk apapun keadaan, jalanin aja. Terus berjuang, belajar, pasti bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan itu yang membangun diri saya, membangun jiwa saya, dan membuat saya memiliki cita-cita. Terima kasih buat guru-guru yang mengajar di PKBM Obor Berkat Indonesia yang sudah memotivasi saya, memberikan saya dukungan. Seorang anak jalanan, pecandu game, tidak punya cita-cita, tetapi sekarang memiliki cita-cita sebagai psikolog. Untuk guru-guru Obor Berkat Indonesia, terima kasih. PKBM OBI, jaya, jaya, jaya. Ya, ada yang bertanya PKBM OBI itu apa sih? Jadi PKBM OBI adalah sebuah bentuk kepedulian kami bagi setiap generasi muda yang ada di Indonesia ini, ya, supaya mereka itu mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dan tentu saja kami tidak bisa kerjakan ini sendiri. Kami jelas memerlukan Anda untuk apa? Untuk menjadi mitra kami tentunya, mengerjakan dan menyelesaikan setiap proyek yang tentunya ini bukan proyek kecil, ini proyek besar loh. Dan Anda itu dapat menolong generasi-generasi sekarang dan juga mendatang. Apakah sulit? Enggak, mudah sekali. Semudah Anda mengambil handphone Anda lalu scan QR Code yang ada di layar saat ini. Mudah kan? Jadi melalui aplikasi e-wallet Anda juga Anda bisa membantu. Atau Anda bisa mengunjungi website kami di oborberkat.com/donasi. Iya, betul sekali. Jadi ayo kita berdonasi. Iya. Sambil kita ini memberikan masa depan bagi banyak Iya, anak-anak. proyek besar ini pasti Yes. akan menjadi proyek yang berhasil Betul. dengan adanya mitra-mitra dari Anda semua. Setuju. Sebagai penutup, ada sebuah ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan dari Mazmur 127. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya Maria Kasmetan. Dan saya Andi Othniel. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.